Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel pengobatan alternatif biomedis oleh Wahyu KS. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengapa disebut pengobatan alternatif biomedis. Sebenarnya, di dalam tubuh manusia ada dua unsur, yaitu selain organ-organ tubuh komplit dengan peringkat-peringkat lainnya seperti sel darah, kelenjar, dan lain-lain, juga ada di dalam tubuh suatu sistem jaringan listrik yang disebut bioelektrik, dan termasuk kepada listrik statis ya. Lain halnya dengan listrik di rumah, itu arus bolak-balik. Jadi yang di dalam tubuh ini listrik statis ya. Kalau kita perhatikan bahwa manusia itu suatu robot yang paling canggih di dunia ini. Kalau robot buatan manusia itu masih diprogram oleh manusia sendiri, tapi manusia sudah otomatis diprogram oleh penciptanya ya. Kemudian kita jelaskan juga bahwa manusia itu terdiri pada tubuh dan kepala. Ada seorang dokter yang mengatakan di dalam bahasa Inggris bahwa the body is the perfect machine and the brain is supercomputer. Tubuh manusia adalah sebuah mesin yang sangat sempurna dan otak adalah sebuah komputer yang sangat canggih, di mana manusia tidak akan pernah bisa membuatnya. Perangkat-perangkatnya yang ada di dalam tubuh akan berjalan kalau ada sistem listrik ini. Kemudian reaksi-reaksi kimia juga di dalam tubuh akan normal kalau listriknya juga normal. Kalau arus listriknya tidak normal, maka reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh juga akan tidak normal ya. Jadi akan ada suatu gangguan, dan oleh manusia biasa akan terasa sakit. Misalkan pada suatu otot itu listriknya off, tidak jalan, maka otot itu akan terjadi kelumpuhan. Nah, untuk kelumpuhan ini pengobatannya kurang tepat kalau dikasih obat yang dominan, tapi kita harus menata elektrik di dalam otot itu agar supaya otot itu listriknya jalan lagi. Kemudian kalau di paru-paru misalkan ada infeksi kena bakteri, nah itu bukan dengan elektrik tetapi dengan obat, misalnya dengan antibiotik. Ya, demikian dapat kami jelaskan, dan perlu kami ketahui bahwa yang akan kami jelaskan, pengobatan di sini adalah pengobatan yang diakibatkan karena listrik-listriknya terganggu. Misalkan kepada kelumpuhan-kelumpuhan, kemudian vertigo, itu juga karena persarapannya yang kemudian ada yang lebih hebat lagi, misalkan pada penyakit diabetes. Nah, itu ada beberapa yang mengatakan bahwa kalau diabetes itu pengobatannya seumur hidup. Nah, dia menjelaskan kenapa begitu. Karena pankreasnya mati, tidak akan menghasilkan insulin. Nah, kami di sini akan berusaha bagaimana menghidupkan pankreas itu sehingga bisa memproduksi insulin lagi. Ya, dengan ini kami cukupkan sekian. Nah, nanti pada bab kedua akan diperlihatkan pengobatan pada mata ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang marilah kita akan menjelaskan suatu pengobatan ya, yang asalnya akibat dari sering main HP, itu radiasinya akan mengganggu. Nah, jadi meskipun anak ini masih muda, tapi kemana aja radiasi itu mengganggu. Nah, tangan saya sudah mungkin agak peka, sudah bisa menangkap mana yang terganggu.
Contoh, saya sediakan gambar mata, gambar otak, gambar liver, dan gambar ginjal. Nah, coba kita periksa kemana aja radiasi itu mempengaruhinya. Nah, satu. Nah, tangan saya bergerak di mata. Berarti radiasi banyak mempengaruhi matanya, ya. Nah, kemudian ke otak. Juga ke otak ini mempengaruhi juga. Nah, nanti bisa ada masalah yang disebut anxiety. Jadi kalau kena otaknya ini yang bersangkutan bisa ada ketakutan-ketakutan kalau lagi menyendiri, itu anxiety namanya. Nah, terus saya periksa ke livernya, apakah mengganggu tidak. Ternyata di sini tidak mengganggu ke livernya, ya. Kemudian ke ginjal tidak, ke ginjal juga tidak. Nah, jadi yang terganggu oleh radiasi otak dan mata. Nah, sekarang bagaimana mengobati, memperbaiki ini agar normal lagi di matanya? Ya, marilah kita mulai dengan matanya dulu. Yang otak nantilah kita lanjutkan di lain waktu. Sekarang kita lihat dari mata. Mata gambar ini persis ini kamera, suatu kamera. Nah, saya mau meneliti. Di dalam kamera ini ada lensa, ada persarapan-persarapan yang kalau dia disebutkan ini suatu kabel. Suatu kabel saraf ini. Saya periksa dulu lensanya. Nah, lensanya ini listriknya off, ya, tidak ada, kurang sekali. Nah, di sini ada kalau ada tangan saya bergerak, ya. Di pinggirnya ada, ya. Nih. Tapi di tengah lensa tidak ada. Nah, kemudian kita ke daerah sini juga. Nah, ini ada. Terus ada yang tidak ada. Nah, yang tidak ada ini kita nanti harus dikasih elektrik, ya. Nih. Nah, sekarang kita benerin dulu lensanya. Ini listrik yang di tengahnya nggak ada, ya. Caranya saya ngontak daerah yang tidak ada elektriknya, tidak gerak. Kalau yang ada nggak, di pinggir gerak dia. Ini udah bagus, tapi yang di tengah. Nah, sekarang tangan saya menjadi petunjuk kepada tubuh, ya. Jadi tangan kiri memegang organ di mata yang tidak ada listrik, tangan saya mencari. Ini sudah seperti robot, tangan saya sudah bergerak sendiri. Nah, nanti di sini. Jadi listrik di sini dikasih di on kan. Ini seperti kalau di radio nih seperti di solder, ya, dimasukkan di kontak listriknya. Nah, untuk menjalankan ini satu, ini ke mata, ke lensa, ya. Ini ke lensa mata ini. Ini dicas namanya. Satu. Cari lagi, dia mencari lagi. Tangan saya mencari sendiri. Nah, di sini. Nih, ya. Dua. Nah, di sini juga harus dicas. Nih. Dikasih saya menempelkan tangan, memberikan listrik di solder, ya. Nah, ini. Nah, di sini. Nih. Nih, sini. Nih. Nih. Sini. Ya. Meskipun di tubuhnya dicas, kita periksa di sini, ini sudah ada listriknya sekarang. Ya. Ini lensa ini sudah ada elektriknya. Nanti dia akan beda melihatnya, ya. Yang tadinya kurang jelas menjadi jelas. Nah, kemudian cari lagi daerah yang tidak ada elektrik. Nah, di sini, di daerah, nah, sini di depan lensa ada suatu daerah yang listriknya juga nggak jalan. Nah, ini di mana? Nah, di sini, ya, lihat, ini kontak tuh. Oh, kontak. Sini, ya, ya. Nah, ini dikasih elektrik.
Kemudian kita cek di gambar, dia bergerak. Dan berarti sudah ada ya. Nah, kalau dilaksanakan sampai sempurna, ini akan memakan waktu lama. Kita hanya untuk penjelasan di video aja. Nah, sekarang kita pengaruh terhadap otak. Nah, di sini di matanya sudah jalan. Tuh, lensanya sudah jalan. Jadi nanti penglihatannya akan beda, akan ya. Nah, sekarang ke otak. Ke otak juga di sini ada pengaruh. Di sini banyak listrik-listriknya kurang jalan ya. Seperti di sini. Nih. Nah, kita benerin listrik di otak ini ya. Saya pegang yang nggak jalan, nanti di sini nih. Nih. Kalau di kepala listriknya kurang jalan, itu bisa menyebabkan yang namanya anxiety ya. Jadi kalau menyendiri itu ada rasa takut, takut ini, takut itu ya. Nih. Nah, kita benerin ini dicas, dimasukkan elektriknya. Pengobatan ini saya kira belum ada di mana-mana, jadi kami perkenalkan. Nah, ini sini tuh kontak ya. Di sini tuh. Nih ya. Ini banyak listriknya yang off di sini. Tidak tercatat ini, tidak adanya tuh sakit. Sini tuh ini ya. Wajahnya di ini. Tuh. Oh, ya. Nah, ini banyak ternyata di otaknya sekarang sudah mulai jalan ya. Bagus sekali. Ya, di sini otak kecil ya. Otak kecilnya juga nih elektriknya kurang ya. Nah, kita benerin. Nih, sini. Nah, ini. Nah, ini saya bisa menjelaskan bila ada di saudara-saudara sekalian ada anak yang sering main HP, kemudian ada gangguan pada penglihatannya, nah, bisa dibawa ke pengobatan kami ya. Nih. Ya. Ini kita hanya selesaikan aja, nanti kita di bab kedua akan coba menerapi hal-hal yang lain, yang misalkan orang yang stroke yang udah setahun 2 tahun, kita coba nanti benerin itu ya. Kami sudah ada pengalaman, kemarin ada yang sudah 4 tahun stroke, alhamdulillah ya, penyakitnya bisa dikurangin gitu.